DDR SDRAM, kependekan dari Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory. Secara fisik, DDR SDRAM adalah IC memory yang sering digunakan dalam komputer. DDR SDRAM merupakan jenis DRAM 64 bit. Dengan demikian, laju transfer data maksimum DDR SDRAM adalah 16 kali frekuensi bus. Memorinya yaitu adalah 2 kali 8 kali frekuensi bus memori. Misalkan, frekuensi bus memorinya adalah 100. Maka, laju transfer data maksimum adalah 1600 MB per second. Yang perlu diketahui bahwa DDR SDRAM menggunakan teknologi DDR atau Double Data Rate hanya untuk jalur pengiriman data. Sedangkan, address dan kontrol sinyal masih menggunakan teknologi SDR, yakni Single Data Rate. Berikut ini disajikan laju transfer data maksimum beberapa DDR SDRAM standar. Antara DDR SDRAM satu dengan yang lainnya, pada prinsipnya tidak dapat perbedaan arsitektural. Perbedaan hanya terjadi pada kecepatan atau frekuensi busnya saja. Karakteristik modul DDR SDRAM. Chip dalam satu modul biasanya berjumlah 8 atau kelipatan dari angka 8 untuk modul non-ECC. Sedangkan untuk jumlah chip modul ECC biasanya 9 atau kelipatan 9. DRAM ECC menggunakan 1 bit dari setiap byte-nya untuk error correction. Chip-chip tersebut umumnya berjajar menempati satu sisi atau satu permukaan modul atau single sided, atau berjajar menempati kedua sisi atau kedua permukaan modul dual sided. Jumlah chip maksimum dalam satu modul adalah 36 buah, 9 kali 4. Ukuran fisik chip pada modul DDR SDRAM yang memiliki 36 chip biasanya lebih kecil dibandingkan modul DDR SDRAM yang memiliki 9 atau 18 chip. MDDR. MDDR kependekan dari Mobile DDR SDRAM. Tipe memori ini banyak digunakan pada peralatan elektronik portable yang mudah dibawa kemana-mana. Misalnya telepon mobile dan digital audio players. MDDR bekerja pada tegangan 1,8 volt, merupakan tegangan yang tergolong rendah, hemat energi, dan kebutuhan daya rendah kalau dibandingkan dengan DDR SDRAM standar yang bekerja pada tegangan 2,5 volt. Jadi kami di sini dalam waktunya mau sharing bareng, bukan ngajarin, bukan ngasih tahu, mau sharing bareng. Kita sama-sama sharing tentang komputer. Aku yakin dong semuanya pernah pakai komputer? Pernah? Pernah. Ada yang nggak pernah? Oh iya, canggih. Aku yakin semuanya pernah pakai komputer. Pertanyaannya, ada yang pernah ngoprek komputer? Pernah? Ngoprek itu bongkar isi dalamnya. Pakai komputer, bongkar isi dalamnya pernah? Bongkar pasang gitu? Atau bongkar nggak bisa pasang mungkin? Pernah? Pernah? Dalamnya dibongkar? Kamu? Nggak bisa hidup lagi? Bisa bongkar nggak bisa pasang ya? Keren. Iya, dia tidak. Dalamnya komputer itu berperan dalam kerja komputer di waktu dipakai. Jadi seberapa kecepatannya, seberapa halnya. Nah, kami di sini mau menjelaskan sedikit tentang RAM. Tahu RAM? Iya, RAM akses memori. Ada yang tahu fungsinya mungkin? Menyimpan data. Keren-keren ya, pintar-pintar daripada aku ya. Iya, jadi kamu menjelaskan tentang RAM, beberapa tipe RAM, fungsinya, perbedaannya. Ya, jadi kamu, ya, nanti kita jelasin sama saya. Jadi RAM itu kalau kalian udah paham tentang apa fungsinya RAM, terus dari singkatannya ya, dari sejarahnya seperti apa, terus fungsi RAM itu yang sebagai penyimpan data sementara oleh prosesor seperti itu. Dan ini yang mau aku sampaikan tentang DDR sama SDR. Ada yang udah tahu sebelumnya? Udah pernah sih. Tahu apa? Betul. SDR itu single data rate. Kalau DDR double. Bedanya ngerti nggak? DDR sama SDR itu apa? Kalau yang SDR kan single, kalau yang DDR itu double. Kecepatannya yang berbeda. Yang single dia punya satu step,
Sedangkan yang double dia punya tak 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 lebih cepat. Dia punya kecepatan yang lebih cepat dibandingkan yang single. Sehingga sekarang itu kita mengenal beberapa jenis DDR. Ada yang DDR1, DDR2, dan DDR3. Seperti ini kita lihat contohnya di sini ya. Bisa kita lihat. Ngerti nggak perbedaannya yang mana? Jumlahnya. Jumlah ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Tapi kenapa ini berbeda? Masalahnya satu, dari segi tipenya udah berbeda, jadi S1, 2, dan 3. Yang pasti dia juga memiliki kemampuan yang berbeda dalam artian pembacaan data atau kapasitas penyimpanan memori. Oke? Ada perbedaan yang lebih spesifik lagi ternyata dari DDR1, DDR2, DDR3. Mau tahu? Kamu suka ngoprek kan? Sama tadi. Oh, dia pernah handal ya, itu sudah pernah handal. Kalau ini tadi habis banding laptop. Gak usah marah, oke? Slow. Nah, habis ini kita mau sharing lebih. Teman saya mau menyampaikan tentang apa sih perbedaan DDR1, DDR2, dan DDR3. Tadi saya udah sampaikan tentang DDR dan SDRAM. Perbedaannya kan udah ngerti kan? Aku ulang. Kesimpulannya kalian harusnya udah ngerti. SDR itu apa? DDR apa? Bedanya apa? Kecepatan. Pinter. Kelas dulu. Sekarang perbedaannya DDR 1, 2, 3 mau disampaikan oleh teman saya, Mas Nova. Silakan. Siap? Siap, Pak. Iya dong. Ini saya mau nerangin tentang DDR 1, 2, dan 3. Ya, ini dua. Ya, mulai ya. DDR 1 generasi yang pertama itu frekuensinya dari 2000 MHz sampai 4, dari 200 sampai 400 MHz. DDR ini juga memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu memori clock-nya 1000 MHz dan DDR yang memiliki memori clock 133 MHz. DDR 33 dengan memori clock 166 MHz serta DDR 400 dengan memori clock 2 MHz dengan voltase 2,5 sampai 2,6 volt. Terus DDR2 RAM yang memiliki nama standar DDR2 400, DDR2 533, DDR2 677 dan DDR2 800. Dan DDR2 1066 dengan frekuensi transfer antara 400 MHz sampai 1966 MHz yang merupakan voltase 1,8. Terus DDR3 perbedaan dengan DDR3 dan DDR2 terletak pada frekuensi transfer yang lebih tinggi yang mencapai 2133 MHz, sedangkan DDR2 maksimal hanya 1066 MHz. Dilihat dari segi memori clock-nya tidak jauh berbeda dengan DDR2, yaitu dari 100 MHz sampai 266 MHz dengan voltase hanya 1,5. Ini perbedaannya akan dijelaskan oleh Mas Bian lebih detailnya. Saya akan melanjutkan dari Mas Nova tadi, jelasin perbedaan dari DDR. Secara fisik, DDR itu bentuknya itu bersama. Tapi tahu nggak yang bedanya apa? Ada yang tahu? Tahu? Betul, itu namanya knob. Jadi knobnya ini yang berbeda. Untuk DDR ini agak ke kanan, DDR2 itu yang ke kiri, DDR3 yang terbaru itu paling kiri. Terus yang kedua, dari segi konsumsi listriknya, DDR3 itu dia tuh lebih irit daripada DDR yang sebelum-sebelumnya. Terus kemudian dari performance sendiri, DDR1, DDR2, DDR3 ini sudah berbeda. Tetap yang paling kencang yang DDR lebih irit, lebih kencang.
Terus untuk masalah harga, ada yang tahu? Murah mana? Betul. Sekarang lebih murah di DDR3. Padahal zaman dahulu DDR3 itu mahal. Ya. Tapi DDR1 ini lebih mahal juga. Bisa lebih mahal soalnya apa langka. Tapi sekarang itu nggak tahu, udah kebalikan ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, letak RAM itu ada di sini nih, yang mantap di sini. Ini untuk di laptop. Dan ini namanya Sordin. Namanya kan lebih kecil kan. Versi kecilnya dari DDR tadi. Ada yang mau tanya? Tanya. Problem itu nanya juga kalau mau nanya problem itu juga Cukup? Pasang itu nggak baca rusak itu loh mas. Itu cara mengerimnya itu gimana? Kalau rusak RAM itu ada banyak penyebab. Itu bisa dari chip-chip dari RAM-nya itu, mungkin bisa kotor dari slotnya itu, mungkin slotnya yang di dalam ini kotor. Itu coba kamu bersihin. Itu nggak tahu sih. Udah. Maksudnya udah ngasih terus kan katanya Ya. itu tak masukin nggak bisa. Yang terakhir itu ini coba cara. Itu kamu coba pakai RAM lain di laptopmu atau pakai RAM-mu itu kamu coba ke laptop lain itu bisa nggak? Gitu aja. Kalau semua nggak ada yang rusak, berarti slotmu ini emang rusak. Berarti RAM-nya Ya makanya belum tentu RAM-nya rusak. Itu kamu coba ke laptop yang lain. Temenmu kayak siapa? tapi kan tak coba mas. Kan katanya kan kalau slotnya kotor rusak kan misalnya kan slotnya ganti RAM-nya itu kan bisa. Ya, jadi RAM-nya rusak. Kan udah dicoba gitu aja. Simpulannya itu gitu. Tapi juga kalau zaman komputer dulu ya, itu juga pernah itu cocok-cocokan mintanya. Jadi kalau komputer dulu itu kadang merek ini masuk, ini bisa. Kadang yang ini masuk ini nggak bisa itu. Tahu? Tahu? Itu nggak bisa dibenerin. Kalau RAM itu sudah nggak bisa. Kalau mau rusak chipnya itu udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Ada pertanyaan lagi? Ya. Karena itu sekarang ya, itu kan gimana ya? Kayak yang diproduksi massal itu. Terus sekarang itu kan yang digunakan itu. Kalau di DDR1 kan udah langka. Coba kamu beli barang langka itu kamu beli mahal apa? Gampangannya gitu aja. Sekarang kan nyari DDR1 yang baru itu juga susah. Ya. Gampangannya gitu. Ada pertanyaan yang lain? Cukup. Terima kasih. Makasih buat kalian yang udah nyempetin waktu di sini. Sangat senang kita dari UII Teknik Informatika. Kita sangat senang sekali bisa ngasih informasi. Aku harap sih tetap kalian tetap gimana ya, berguna, informasi ini berguna buat kalian. Dan selaku alumni gitu kan, senang bisa balik ke sini buat ketemu sama adik-adiknya. Jangan terusin yang dulu pulang sekolah muter pulang. Eranya sekarang apa? Kota, ya kan? Yahudi sama Amerika itu kita udah nggak selang-selangan nuklir tuh bonus terakhir. Sekarang dipikir otak dulu. Hacker tuh nyerang pakainya apa? Otak kan? Dia pakai logika. Caranya nyerang sistem diserang, pemerintahan lumpuh, ekonomi ambruk, bener nggak? Nah gitu sekarang. Jadi kalian harus tetap update terus. Dalam artian hari ini teknologi informasi perkembangannya terus cepat banget. Close dan teman-teman. Ya, makasih buat waktunya. Makasih juga buat kamu udah yang buat ngasih properti dan waktunya di sini. Kurang lebihnya mohon maaf.